Oke ya semuanya ya, kembali lagi dengan saya Kartiko di sini. Untuk video ini kita melanjutkan video yang sebelumnya ya terkait dengan indikator yang bernama Simple Moving Average atau SMA. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa indikator ini atau indikator SMA ini adalah indikator paling bisa dikatakan indikator mudah untuk dipelajari untuk para trader pemula. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana sih menyatukan indikator SMA dengan indikator lain agar nantinya konfirmasinya atau analisanya menjadi lebih detail. Nah, di sini kita akan ngebahas itu dan mungkin di video ini mungkin agak lebih singkat karena ada beberapa indikator yang biasa gabungkan ke SMA. Nanti saya akan kalau ada momen saya akan open posisi, tapi kalau tidak yang penting saya menjelaskan SMA digabungkan dengan indikator lain. Contoh SMA digabungkan dengan indikator A. Misalnya nggak ada momen tapi saya jelasin. Kalau SMA-nya menyilang nanti indikator begini harus open posisi buy atau sell. Nanti saya akan menjelaskan seperti itu. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung aja untuk cari marketnya. Yang pertama kita cari market dulu. Oke, kita cari market, kita bukain marketnya. Wait. Jangan gitu dulu, kita masuk ke, kita ganti dulu ininya, kita main dari kecil aja. Nah, oke. Yang pertama, indikator SMA itu indikator moving average atau rata-rata bergerak. Nah, di sini kita lihat, di sini kan indikator SMA itu ada di moving average ini nih. Nah, di moving average rata-rata pergerakan itu biasanya saya paling suka untuk menggabungkan dengan indikator yang sifatnya adalah momentum. Nah, itu teman-teman. Contohnya adalah yang pertama, saya biasa pakai indikator SMA digabungkan dengan yang namanya nih RSI, Relative Strength Index. Itu bisa teman-teman. Yang kedua, saya juga biasa juga menggunakan SMA digabungkan dengan Stochastic Oscillator. Oke. Dan mungkin juga bisa digabungkan dengan MACD. Nah, itu tiga indikator ini sering sekali digunakan para trader-trader mungkin yang sudah juga berpengalaman, dan saya juga kadang menggunakannya kalau untuk yang MACD, tapi kalau yang RSI atau Stochastic saya sering menggunakannya gitu. Selain itu, indikator SMA juga bisa digabungkan dengan misalnya contoh kayak fraktal ya teman-teman ya, fraktal seperti itu. Nah, tapi di sini saya mau jelasin mungkin dari karena udah cukup banyak ya, kita main dari basic aja. Saya coba trading dengan menggunakan SMA digabungkan dengan indikator momentum ya, moving average digabungkan dengan momentum. Oke. Nih contoh, kita pasang dulu RSI Relative Strength Index. Oke. RSI kita pakai RSI di angka RSI 12 boleh, 10 boleh. Kalau saya biasanya karena kalau misalnya RSI berdiri sendiri atau RSI digabungkan dengan Bollinger, saya menggabungkan dengan 10. Coba kita menggunakan 12 nggak apa-apa. It's okay, fine. Itu tergantung analisa dari teman-teman untuk masalah si nilai dari baseline-nya atau periodenya. Nah, untuk overbought oversell-nya, saya di sini karena kita bermain di market OTC, saya akan bermain di angka 80 dan 20. 80 untuk overbought dan oversold-nya di angka 20. Nah, kenapa sih saya ngambil malah 80-20 padahal saya sering menggunakan 75-25 atau 70-30. Yes, karena buat saya market OTC itu dia agak susah untuk berbaliknya ya. Oke. Ini kita apply aja. Jadi ketika ini analisa adalah ketika si garis ini bersilangan, nih kita cari garis kecil bersilangan ke garis besar, merah ke kuning, ini kan merah 5, kuning ini 14, ini 60. Oke. Ketika dia posisi ada di bawah, di RSI ada di bawah nih, ini kan bersilangan nih, yang penting dia udah berencana bersilangan. RSI di bawah, terus satu bersilangan, ya udah buy aja, karena dia sudah mulai jenuh jual juga gitu teman-teman.
Jadi bersilangan dan ini di bawah, itu konfirmasinya sangat baik. Kalau kemarin kita hanya menggunakan ini bersilangan, dia akan naik gitu kan. Tapi belum tentu kan, kayak gini nih. Ini 14 ke 60 udah bersilangan. Sorry. Bentar saya cari mana yang momen yang bersilangan tapi dia malah turun. Nah ini bersilangan tapi dia nggak gitu naik kan ya, karena di sini nih kalau misalnya ini bersilangan nih kan kita lihat doi bersilangan. Nah ini malah turun nih di sininya nih. Nah kita lihat di sini masih di tengah nih teman-teman nih. Kecuali dia di bawah dia akan langsung naik. Gitu teman-teman cara analisanya ya. Sorry. Oke kita langsung aja kita coba open posisi ya. Tampaknya sudah di sini udah ada bersilangan tadi ya teman-teman ya. Well, set di sini sudah menunjukkan jenuh jual ya teman-teman ya, jenuh jual. Oke. Nah, di sini tuh cara analisanya jangan lihat RSI-nya dulu, tapi lihat SMA-nya dulu, gitu teman-teman. Jadi ini adalah konfirmasi ya, ini pengkonfirmasi untuk analisa kedua kita. Karena RSI ini sangat baik digunakan apabila momennya adalah momen sideways ya teman-teman ya. Tapi kalau lagi tren seperti ini akan sulit untuk membacanya teman-teman. Gitu. Oke. Ini adalah candle pernafasannya teman-teman ya. Nah, ini kita coba sell lagi teman-teman. Sell di situ. Kita lihat apakah profit. Di sini saya lakukan sell seperti biasa teman-teman, karena ini menunjukkan garis yang ke bawah nih teman-teman ya. Dan ini RSI-nya tadi terlalu naik nih sebenarnya, cuman ternyata dia malah emang melakukan pernafasan beneran teman-teman. It's okay, nggak apa-apa. Loss ternyata. Saya mau lakukan martingale ya. Nah kayak gini. Ini harus kalau misalnya namanya market OTC ya. Kalau misalnya market normal, dia akan membuat buntut di sini teman-teman. Dia nggak mungkin seperti ini. Gitu teman-teman ya. Jadi analisa adalah ini ke bawah. Dia total ini RSI-nya terlalu nukik naik nih. Ini terlalu nukik naik gitu. Nah, dia mau kemana lagi kita lihat. Nah, ini saya coba sell. Karena posisinya masih ke bawah ya teman-teman ya. Di sini masih ke bawah. Kondisinya dia juga masih ini terlalu naik, dia belum menentukan titik jenuh jual teman-teman. Dia masih akan ke arah bawah atau dia akan menyeimbangkan di daerah sini teman-teman. Ingat SMA-nya dulu, SMA-nya masih ke arah bawah nih teman-teman nih. Nih SMA 14 masih ke arah bawah. Dan ini SMA 60 yang kelihatan seperti tren ini dia nggak menunjukkan datar banget, dia agak landai ke bawah nih. Agak sedikit landai ke bawah gitu teman-teman. Nah kita lihat ya, kalau misalnya kita masuk ya teman-teman. Nah lihat ya, dia kita lihat dari sini analisanya ini agak landai turun sedikit kali. Ini masih ke arah bawah, walaupun ini sudah mulai rata. Dia akan di sini mungkin akan coba koreksi dulu. Dan selanjutnya setelah kita analisa ini kemungkinan arahnya akan ke bawah, kita pastikan di RSI-nya. Nah, di RSI-nya ini dia kondisinya adalah di titik tengah-tengah. Di titik tengah-tengah ini. Dia belum sampai tengah-tengah pun, belum sampai angka 50 bahkan. Nah, dia masih bisa naik, bisa turun, tapi karena kita analisa sudah dikonfirmasi oleh SMA ini turun, kita bisa bikin sell tadi teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita kembalikan lagi ke angka normal. Well, nah ini jelek sekali. Coba kita ganti marketnya. Oke. Sorry. Ini untuk RSI analisa seperti itu teman-teman ya. Jadi biar nggak terlalu lama, ini mungkin RSI cara analisa seperti itu. Kita move untuk selanjutnya adalah RSI kita hapus. Mau ikut turnamen di Yahoo Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nantinya bisa di withdraw? 2 poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit.
Dan ID teman-teman nanti dikopas ke komentar di bawah. Oke? Nah, oke, jadi kita akan langsung move ke indikator selanjutnya aja. Namanya adalah kita menggunakan SMA digabungkan dengan indikator momentum lagi yang bernama stochastic oscillator. Nah, ini stochastic oscillator. Periodenya biasanya kalau misalnya dia berdiri sendiri saya lakukan dengan periode 17 smoothing 3 periode 3 gitu teman-teman ya. Nah, ini di sini saya coba juga saya samakan oversold di 80-20 karena di sini adalah market OTC ya teman-teman ya. Colors displaynya saya lihat dulu di sini hasil seperti apa. Oke, well, sip. Nah, ini nih. Cara analisanya adalah sama seperti tadi, kita lihat SMA-nya dulu, baru kita lihat si stokastiknya. Lebih enak seperti itu teman-teman. Tapi di sini kita bisa ngebuat seperti dua-duanya menjadi utama kalau misalnya pakai stokastik, berbeda dengan RSI. Karena di SMA ini kita punya garis persilangan ya analisa dasarnya. Begitupun stokastik. Stokastik juga punya garis dasar untuk analisa adalah persilangan. Nah, ini garis biru menyilang ke bawah ke garis merah dia akan sell ketika posisi di atas. Garis biru menyilang ke atas dia akan posisi buy ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi sama basicnya sama. Tapi saya lebih sarankan adalah untuk menggunakan SMA dulu sebagai analisa utama dan stokastik sebagai analisa tambahan ya, seperti RSI tadi gitu teman-teman. Saya nggak akan buka market banyak, kita ganti-ganti market aja biar kita fokus. Nah, ini kondisinya dia mau arah naik ya nih teman-teman ya. Dia menyilang ke atas, tapi ini masih ke bawah. Dan ini kondisinya naik ke atas. Tapi di sini trennya masih tren ke arah turun. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, seperti ini kalau yang terjadi nih. Dia akan mendatar di sini aja, ini naik tapi ini turun gitu. Kalau misalnya ini arahnya nyilang naik dan ini ke arah atas, sama ya dia akan tren. Tapi kalau misalnya di sini dia masih menyilang begini di tengah nih, masih ragu-ragu dan persilangan, dan arahnya ke bawah ya dia masih belum jelas gitu teman-teman. Nah, kita juga nggak mau trading di area seperti itu. Kita lihat market lainnya aja teman-teman. Nah, belum dapat. Oke. Ini bersilangan ke atas ya, tapi kita lihat di sini SMA 60-nya dia masih arah bawah ya teman-teman ya. Walaupun di bersilangan dia akan terjadi candle merah ataupun misalnya candle hijau, candlenya akan candle kecil sekali. Dan dibantu dengan analisa stokastik. Stokastik sudah overbought gitu teman-teman. Nah, kita lihat ya, dia mau kemana. Nah, ini kita bisa open ke arah buy teman-teman. Bisa open ke arah buy. Tuh teman-teman ya, walaupun di sini sudah overbought, tapi dia masih berada di keraguan-raguan teman-teman. Dia kemungkinan besar dia akan menjadi candle hijau kecil. Nah, pertama analisanya adalah ini bersilangan ke atas, walaupun yang arah bawah ini bersilangan ke atas. Sorry, dia akan menjadi hijau kecil atau merah kecil ya teman-teman ya. Nah, di sini bersilangan ke atas, habis itu ini juga masih ke atas. Ininya tuh walaupun ini turun, tapi ini masih dia menembus ya, sorry. Aduh, saya jelasinnya agak ribet, sorry. Saya ulangin. Candle ada di atas SMA 5. Nah, itu mungkin lebih enak ya. Candle open posisinya berada di atas SMA 5 ya teman-teman. Itu yang pertama. Ketika dia walaupun SMA-nya 60-nya turun, SMA 5 sedang arahnya menukik naik. Menanjak naik ya. Tinggi sekali. Nah, kita lihat ya ini menanjaknya sangat itu menukik ya. Menukik ya itulah. Dan ini juga sama arahnya ke arah atas ya. Sedangkan SMA 60-nya turun. Oke. Di sini analisanya sudah overbought ya teman-teman ya. Nah, gitu. Tadi ketika candle berjalan, dia memaksa turun ke sini. Candle merah.
dia menembus SMA 5-nya. Tapi ini mungkin ada satu kunci lagi teman-teman. Ketika SMA 5 naik seperti ini, candle-nya berada di atas SMA 5, dia maksa turun, nggak mungkin SMA 5-nya akan nekuk tiba-tiba akan nekuk bawah seperti ini, langsung ke bawah gitu. Itu tidak mungkin. Jadi ketika dia maksa turun, tadi saya bilang kemungkinan bisa jadi hijau kecil karena dari analisa dari SMA-nya, SMA 60-nya trennya ke arah bawah dan sudah overbought, bisa jadi candle hijau kecil atau menjadi candle merah kecil. Kenapa merah kecil? Ya karena tadi SMA tidak mungkin candle tidak mungkin menembus SMA ke bawah maksa gitu teman-teman. Jadi kemungkinan adalah dia di sini merahnya sampai sini doang nih di titik ini, atau hijaunya ya seperti ini tadi saya perkirakan hanya segini hijaunya sejajar oleh candle sebelumnya gitu teman-teman. Berarti kalau misalnya dia melebihi candle ini, dia menandakan bahwa akan SMA 60-nya akan kembali sejajar dan candle akan stay di daerah sini nih nantinya. Dia akan menjadi sideways nanti teman-teman gitu. Ini juga masih akan di atas terus nih. Gitu teman-teman. Analisanya seperti itu. Sebenarnya nggak gitu sulit, tapi juga nggak gitu mudah kalau misalnya kita menjelaskan teman-teman. Gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya mungkin coba kita cari momen lagi, kita cari momen lagi sebelum kita close. Saya di sini menjelaskan dengan RSI dan stokastik aja teman-teman, karena ini sudah cukup menurut saya dibandingkan saya nanti menjelaskan ke arah MACD atau MACD yang saya juga jarang menggunakannya teman-teman kalau misalnya saya gabungkan dengan SMA. Walaupun sebenarnya enak banget, tapi nanti mungkin di video lain lah nanti saya akan menjelaskan secara mendetail. Itu enak banget sebenarnya teman-teman, tapi nanti aja kita jelasin karena itu ada momentum segala kita ngomongnya, ada coba garis-garis kecil itu nanti kita banyak yang kita obrolin. Jadi di sini kita cuma ngomong masalah RSI dan stokastik yang digabungkan dengan SMA ya teman-teman ya. Oke, lo kenapa jadi 5 detik ini? 1 menit dong. Ya, gitu teman-teman. Oke. Kita tunggu teman-teman ya. A few moments later. Mereka. Oke teman-teman, di sini bisa kita buy teman-teman. Nah, di sini bisa kita buy. Kita coba lihat, harusnya dia naik sedikit lagi. Walaupun di sini sudah overbought ya teman-teman ya, dia masih harusnya akan menjadi candle hijau lagi teman-teman, atau candle merah kecil, gitu teman-teman ya. Kita lihat. Nah, kita tunggu aja teman-teman. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Oke, kita tunggu. Oh, ternyata dia turun teman-teman. Di sini keraguan-raguannya sangat tinggi ya teman-teman ya. Tadi saya kira di sini akan ada, karena di sini ada titik pantul ya. Nah, dia akan mantul, ternyata masih mau turun teman-teman. Oke, sebelumnya saya akan cari profit dulu di sini teman-teman. Saya akan open posisi lagi. Kita cari momen, sabar. Oke, dia akan turun lagi. Coba kita lihat dia akan turun lagi kah? Well, lagi ya. Iya, kita coba buy di sini teman-teman ya. Oh, ternyata dia turun lagi teman-teman. Sampai sini ternyata. Kita lihat teman-teman ya. Ternyata garis di sini bersilangan, dia turun, oke. Tapi harusnya di sini dia masih ada buntutnya teman-teman nih. Oke, nggak apa-apa. Kita open posisi sekali lagi untuk kita kompensasikan. Di sini ternyata dia masih mencoba untuk menembus SMA 5. Dia sudah mensejajarkan ya teman-teman ya di sini ya. Nggak apa-apa. Sekali lagi kita open posisi. Oke. Nah, di sini dia udah mulai maksa turun lagi. Oke.
Oke, kita ganti aja market teman-teman. Sudah 2 kali loss, lebih baik kita ganti market yang lain ya teman-teman ya. Jadi tadi terlalu memaksakan, saya hanya melihat SMA. Oke, wait. Oke. Masih di sini. Ya, di sini saya sell teman-teman ya. Ini adalah open posisi saya terakhir. Di sini saya lakukan sell. Terlalu cepat saya melakukan sell-nya. Tidak apa-apa. Kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat. Dia masih maksa naik ternyata teman-teman, walaupun sudah overbought di sini. Oke, ini open posisi terakhir saya. Kalau misalnya saya loss pun saya akan close, teman-teman ya. Sudah cukup, saya kompensasi sudah terlalu banyak. Saya close setelah ini. Saya di sini pengen menjelaskan terakhir untuk open posisi yang bagaimananya. Marketnya, astaga. Terlambat. Mohon. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex sama buat teman-teman yang sedang belajar trading forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan di situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapat sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke? Saya akan buy teman-teman. Di sini saya akan open posisi terakhir. Kita lihat di sini seharusnya kita profit ya teman-teman ya, karena dia masih arah naik dan ini sudah mau bersilangan ke arah atas teman-teman. Si SMA 5-nya itu teman-teman ya. Tadi saya lihat dulu SMA 5, dia udah dari paling bawah, dia belok naik, dia mau ke arah atas, lalu si stokastiknya sudah mulai ke arah atas. Ini cara open posisi yang paling tepat ya teman-teman ya. Kita lihat dulu SMA-nya, sudah mulai, dia sudah arahnya sudah sama-sama datar dan dia sudah berencana untuk menyelang ya teman-teman ya. Lalu kita lihat stokastiknya, stokastik sudah oversold. Nah, ini sudah pasti profit teman-teman. Oke. Dia akan naik jauh sekali. Oke, tuh lihat ya. Nah, ini bersilangan akhirnya kan, bersilangan. Dan ini arah naik teman-teman. Saya ngambil posisi memang tadi saya nyari titik paling rendah ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Ketika open posisi buy pokoknya adalah titik paling rendah, dan kita open posisi sell diusahakan cari posisi yang paling tinggi gitu teman-teman. Nah, oke. Jadi mungkin di video ini sudah saya jelaskan tentang SMA. Mungkin di 2 video terakhir ini saya sudah menjelaskan tentang indikator yang cukup mudah ya untuk dipelajari teman-teman. Hanya menunggu momen persilangan, dan ketika open posisi misalnya SMA lagi di atas, habis itu arahnya lagi ke atas, habis itu handle open posisinya ada di atasnya garis SMA tersebut. Ketika dia maksa turun dia akan sulit. Nah, itu sudah saya jelaskan teman-teman ya. Dan untuk di video ini juga saya jelaskan digabungkan dengan indikator apa lagi sih SMA itu untuk biar lebih yakin untuk open posisi dan analisa persentase menjadi lebih nambah ya teman-teman ya. Nah, inilah sudah saya jelaskan moving average digabungkan dengan momentum yang yaitu RSI dan stokastik. Itu mungkin sudah cukup ya. Misalnya teman-teman mau belajar untuk trader pemula, teman-teman mau belajar trading, teman-teman belajar, yang penting teman-teman udah tahu jenis candle seperti apa, efek candle ya, kalau misalnya hammer akan seperti apa, pin bar seperti apa, atau mungkin doji akan seperti apa. Teman-teman sudah tahu basicnya itu. Lalu teman-teman terjun untuk belajar indikator, teman-teman belajar SMA digabungkan dengan indikator momentum, itu sudah cukup. Teman-teman bisa profit konsisten, saya yakin. Nah, asalkan money management tetap terjaga ya teman-teman ya. Nah, gitu. Oke. Sebelum saya close video ini, sebelum saya tutup,
Di sini sekali lagi saya mau mengingatkan ke teman-teman ya. Sekali lagi saya mengingatkan, yang pertama teman-teman, gunakanlah uang bebas untuk bertrading. Nah, jangan gunakan uang pribadi. Uang yang muter ya, uang yang muter, dan jangan gunakan uang keluarga, gitu teman-teman. Nah, maksudnya tadi kan ketika saya ulang, closing. Nah, 1, 2, 3. Oke, sebelum saya tutup video ini, saya tidak bosan untuk mengingatkan teman-teman, gunakanlah uang bebas untuk bertrading ya teman-teman ya. Dan sebelum masuk terjun untuk deposit untuk bertrading, latihlah teman-teman untuk membiasakanlah diri teman-teman, latihanlah di akun demo gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa membiasakan diri untuk melihat market seperti apa, mungkin untuk bisa belajar A, B, C step by step gitu. Nah itu gunakanlah uang bebas, jangan gunakan uang yang sifatnya berputar atau yang digunakan setiap hari ya teman-teman ya. Uang makan lah atau uang apapun itulah, bahkan sampai uang keluarga gitu, janganlah teman-teman ya. Karena kita nggak tahu, di sini resiko trading itu sangat tinggi ya teman-teman ya. Dan biasanya ketika sudah ada loss sekali, itu biasanya emosi bergejolak dan yang ada malah maksa malah habis lebih banyak gitu teman-teman. Makanya gunakan uang bebas dulu untuk bertrading, biar teman-teman bisa terbiasa untuk melihat market, bisa menahan psikologi emosi teman-teman gitu. Dan selanjutnya saya di sini mau menyampaikan bahwa di sini ada juga kemarin sempet ngobrol sama temen, dia nanya bisa nggak misalnya tradingin saya gitu misalnya. Nah di sini saya pribadi saya tidak melakukan joki di sini untuk misalnya investasi bodong atau investasi bodong itu saya tidak melakukan itu sama sekali. Dan kalau misalnya ada juga yang bilang IQ option itu merupakan aplikasi yang scam, nah karena banyak yang ketipu gitu misalnya, itu menurut saya adalah hal yang salah karena saya sudah balik lagi seperti video saya pertama kali, saya sudah 3 tahun trading dan saya sudah lama sekali trading di IQ option, bahwa aplikasi ini tidak scam, dia adalah aplikasi berbayar. Dan kalau misalnya ada yang membawa nama penipuan atau semacam scam gitu, itu adalah oknum-oknum yang biasanya adalah seperti buka investasi gitu ya teman-teman ya. Misalnya ada buka investasi, tapi tidak semua ya teman-teman, sekali lagi tidak semuanya. Ada yang investasi tapi tiba-tiba dia malah menghilang tiba-tiba. Itu ada beberapa hal yang seperti itu ya teman-teman ya, tapi tidak semuanya, sekali lagi saya sampaikan. Intinya seperti itu. Jadi IQ option adalah aplikasi yang bukan aplikasi scam teman-teman, itu yang pertama. Dan selanjutnya saya juga tidak membuka diri saya sebagai jokiers atau orang yang membuka investasi lah, saya tidak saya seperti itu. Nah itu ya teman-teman. Oke, semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman, bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran. Mungkin kita bisa ketemu di video selanjutnya. Nanti buat teman-teman yang tadi trader pemula, teman-teman mungkin bisa belajar dengan saya di video selanjutnya nanti, dengan saya akan trading menggunakan akun yang saldonya kecil teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa belajar bagaimana untuk pola open posisinya, untuk untuk money managementnya terutama. Itu nanti kita jelaskan lagi. Oke, sekian dulu video ini. Sehat selalu dan terima kasih. Salam.